Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton video ini adik-adikku sekalian 10TKJ1 dan 10TKJ2 SMK Islam Darul Rahman. Pada video kali ini yang seperti Abang bilang di pertemuan terakhir kita di Mapel Desain Grafis, Abang mau kasih ringkasan dari 4 kali kita bertemu. Pertemuan pertama sampai pertemuan keempat. Oke, dengan tujuan bermaksud untuk persiapan menghadapi kalian pada penilaian tengah semester. Oke, baik. Langsung saja ya, kita tanpa basa-basi. Oke, sebelumnya Abang mau nyapa dulu dah, ketua kelas kita 10TKJ1 Ernasari dan 10TKJ2 masih. Oke, kebetulan keduanya ini ketua kelas kalian ya. Semoga ketua kelas ini tetap semangat sehingga kalian semua tetap mengikuti, kepala kalian juga menjadi semangat dan antusias. Oke, baik, kita langsung saja ya ke aplikasi Photoshop. Oke, ini abang kecilin terlebih dahulu. Oke, taruh di pojokan, taruh sini aja dah. Oke ya, kita sudah di Photoshop. Pertama-tama ya, kita sebelum kita membuat sebuah project, kita harus membuat kanvas atau lembar kerja terlebih dahulu. Seperti biasa, kita masuk ke mana? Ke file, new. Nah, di sini width dan height ukurannya kita ubah sesuai dengan apa yang mau kita buat. Misalkan abang di sini mau lebarnya 1000, tingginya juga 1000, lalu ukurannya satuannya pixel, jadi 1000 kali 1000 dan ininya pixel gitu. Pixel ini 1000 kali 1000 dan resolusinya 300 agar supaya lebih tajam. Oke, langsung aja kita klik OK. Nah, ini tampilan dari halaman lembar kerja kita ya. Dari halaman lembar kerja kita. Oke, baik, selanjutnya kita sudah pada pertemuan pertama kita membahas mengenai Photoshop di dasar-dasar. Apa saja sih ada di Photoshop tersebut? Oke, salah satunya di sini ada tools. Di sebelah kiri ini ada tools. Tools di sini banyak sekali di Photoshop ya yang bisa kita gunakan. Salah satunya ada Move Tool, terus ada Rectangular Merge Tool dan lain-lain. Nah, yang sudah kita gunakan itu Move Tool, ingat, Type Tool dan juga Rectangle Tool. Ini yang sudah kita sering gunakan di 4 pertemuan terakhir ini. Semoga kita terus berlanjut sehingga semua yang ada di Photoshop ini kita pelajari bersama-sama seperti itu. Oke, baik. Di Move Tool ini fungsinya sama ya. Fungsinya untuk kita menggerakkan, memindahkan objek ataupun layer yang ada seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita langsung membahas rectangle tool ya di sini. Nah, di sini nih rectangle tool. Oke, misalkan nih abang mau buat kotak ya, kotak berwarna hijau. Dah, sini kita tarik. Nah, wah, kok ini nggak presisi? Saya pengen kotaknya tuh presisi, misalkan si masih, bang, saya pengen kotaknya presisi, bang. Gimana caranya? Oke, yang ini kita hapus dulu. Misalkan kita hapus nih. Cara ngapus yang ini kita lihat dulu nih di sebelah sini nih. Di sebelah pojok kanan bawah, di pojokan bawah. Nah, di sini ada layer. Nah, layer ini apa? Kemarin kita layer tuh kue lapis. Salah, bukan kue lapis, lapisan. Nah, di sini kita hapus layer rectangle yang hijau ini, kita hapus. Kita klik dulu, lalu di keyboard kita klik delete. Oke, sudah. Selanjutnya ya, kembali lagi supaya kita presisi membuat kotaknya. Sebelum kita mengklik lalu menarik kursornya, kita tahan shift terlebih dahulu. Adik-adik, shift, lalu kita tarik. Nah, ini lebih presisi seperti itu. Oke, selanjutnya saya ingin buat bulat. Nah, di sini di rectangle, jadi fungsinya tuh satu kelompok dengan rectangle, bulat, segitiga, rounded itu satu kelompok dengan rectangle. Nah, di sini di dalam ini caranya gimana supaya kita pindah ke ellipse tool ataupun yang bulat, itu klik kanan. Nah, nanti di sini muncul gitu, ada rounded, ellipse, polygon, line tool, dan custom shape tool. Oke, saya ingin buat bulat nih. Nah, ini tinggal diklik saja, klik,
Lalu saya ingin warnanya tuh kuning. Oh, jangan warna kuning. Oke, sebelum kita buat bulat, nah kita ini kita klik di background saja. Kita klik di background, di layer background. Kita klik di pojok kanan bawah tuh, kita klik background supaya tidak menyatu dengan rectangle gitu. Jadi langsung saja. Supaya presisi bulatnya itu kita pakai apa? Kita pakai shift, ditahan, kita tarik. Nah, ini warna hijau, saya pilih warna kuning. Nah, tadi kalau kita ingin mengganti warna yang elips ini ataupun bulat ini, kita klik yang elips, jangan yang rectangle. Kalau kita rectangle, nanti yang berubah rectangle pasti gitu. Jadi kita klik elips di layernya di pojokan bawah. Oke, kita ganti, saya pilih warna kuning. Oke, dah kuning. Oke, selanjutnya saya ingin menduplikasi kotak sama bulat ini supaya banyak di sini, di lembar kerja saya, di lembar kerja abang saya ingin banyak gitu. Caranya gimana cara duplikasi? Oke, sebelum duplikasi kita pindah dulu ke move tool supaya lebih gampang. Move tool, nah lalu kita lihat ke pojokan bawah di layer di sini di bawah, rectangle, elips. Nah, kita kan mau duplikasi, abang mau duplikasi yang hijau sama yang bulat karena supaya cepat gitu, pengen banyak cepat. Nah, langsung saja kita blok ataupun kita tandai elips 1 dan rectangle 1 ini, yang bulat sama yang kotak ini kita sudah tandai. Caranya kita klik rectangle, terus kita klik CTRL di elips dan juga elips, klik saja. Nah, sudah dua nih ketandai, tinggal kita klik ALT, lalu kita gerakin, lalu lagi. Ini tujuannya apa? Ini supaya bisa juga menjadi background kita, gaya dari background kita gitu. Seperti itu ada sekalian. Oke, selanjutnya saya ingin buat rounded ya, rounded. Oke, nah ini rounded rectangle tool. Saya ingin membuat sebuah blok untuk saya taruh kata-kata di sini. Oke, saya tarik, wah, kok rounded tuh kan yang saya tahu ya, misalkan kata si Putri Ayu, rounded tuh kan bang, yang saya tahu kan tumpul ya. Kok ini abang lancip sih bang? Oke, tenang dulu, santai. Sebelum kita membuat rounded, kita ubah dulu nih radiusnya nih di atas radius. Nah, 10 px nih, 10 pixel ini kita ganti, kita tambahkan supaya tumpulannya itu menjadi lebar, jadi lebih besar gitu. Jadi tumpulannya itu lebih kelihatan. Oke, yang tadi kita buat nih yang besar nih kita hapus, kita klik delete aja. Ingat yang layernya kita klik dulu ya, yang layernya. Oke, nah rounded udah kita klik, lalu 10 px nih kita ubah menjadi abang P50, sesuaikan saja dengan selera seperti itu. Kita tarik, nah ini dia. Nah sudah, abang pengen ganti warnanya menjadi biru dah. Oke, sini. Nah sudah nih jadi warna biru. Oke, terus abang ingin masukkan kata-kata deh. Gimana caranya? Pakai fungsi apa? Fungsi type tool di sini. Nah, kalau di sini tuh simbolnya T. Nah, kita klik saja. Kita klik langsung saja, kita klik di sini. Oke, kita klik saja. Apa kata-kata motivate ataupun apapun itu yang ingin dimasukkan ya. Kalau abang di sini pingin satu dulu abang ingin masukkan gugur 1 tumbuh 100.000. Oke. Nah, kalau udah gini langsung aja kita bisa checklist. Kita sesuaikan, kita pindahkan supaya agak ke bawah. Pakai fungsi apa? Fungsi memindahkan. Pakai fungsi move tool. Nah, di sini kita klik layarnya, ingat kita klik gugur 1 tumbuh 10.000, tag, kita gerakan saja. Nah, ini supaya lebih rapi, kita juga pangse bisa kita pindahkan ke tengah. Nah, di sini. Nah, ini kalau ini rata kiri, ini rata tengah, rata kanan.
Oke, ini rata, abang pakai rata tengah aja. Nah, abang mau pindahin lagi bisa pakai fungsi move tool, abang mau bawahin. Oke, terus nah udah cukup, abang rasa udah cukup ya. Itu beberapa abang dari 4 pertemuan tuh abang ringkas menjadi lebih simple supaya adik-adik sekalian gak bingung dan memahami apa yang sudah kita pelajari. Oke, dan ingat ketika sudah menonton video ini, buat ringkasannya, mungkin kalau belum abang tadi lupa mengingatkan, buat lagi tolong ditonton ulang supaya bisa nanti ketika PTS teringkas di otak, buat ringkasannya nanti bisa dibaca lagi seperti itu adik sekalian. Oke, cukup itu saja mungkin adik-adik sekalian video yang abang sampaikan ya. Semoga adik-adik sekalian tetap semangat, tetap yang abang selalu pesan ketika jam pelajaran kita, antusias selalu, sehingga adik-adik sekalian terus semangat dan menjadi siswa yang benar-benar memiliki kemampuan terutama di bidang mau itu di soft skill maupun di hard skill ya. Oke, itu saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.